Jumlah kendaraan roda 4 berplat B dan D yang diduga merupakan mobil dari Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat. Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat tiba di Polres Cirebon Kota pada Kamis siang. Nah, informasi yang didapatkan dari tim lapangan, Propam Polri didampingi oleh Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Hingga malam ini terlihat mobil, patwal dan beberapa kendaraan roda 4 masih terparkir dalam Polres Cirebon Kota. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Messenger Visa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi buat teman-teman semua, yang mana informasi ini berkaitan dengan kasus kematian Vina, yang mana Ibtu Rudiana setelah diperiksa oleh Propam Mabes Polri sekarang keadaannya drop dan terbaring ya. Dan di situ mendapatkan tanggapan dari Bunda Widya atas kasus yang menimpa Ibtu Rudiana, yang mana Ibtu Rudiana diduga terlibat dalam kasus narkoboy ya teman-teman. Jadi kalau menurut penuturannya si Bunda Widya ini, Ibtu Rudiana ini terlibat kasus narkoboy sehingga anaknya jadi korban kekerasan dan akhirnya meninggal. Tapi sebelum masuk ke videonya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan videonya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, dikabarkan turut diperiksa oleh Propam Polda Jawa Barat terkait kasus Vina Cirebon. Setelah diperiksanya Ibtu Rudiana, kini muncul dugaan jika dirinya tengah drop. Lantas, apa yang membuat ayah Eki jatuh sakit? Benarkah memang ada keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam? Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran, dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tindak tegas. Gencarnya keluarga Cirebon menyuarakan adanya ketidakterlibatan anggota keluarganya kembali ditangani sosok wanita yang bernama Widya. Banyaknya kejanggalan dijawab oleh pernyataan wanita tersebut. Ada seorang mantu dan pengacara sedang memantau akun saya karena katanya merusak jalannya penyidikan. Emang saya turun tangan? Kok sepanik itu? Yang saya tanyakan, Anda memantau saya, apakah sama? Mantu dan pengacara-pengacara itu ya memantau ketika Iki dan Vina masih hidup. Kalian pikir hukum ini hanya milik mantu bupati dan mantu-mantu wakil bupati tok? Kau pikir hukum ini hanya boleh digunakan oleh seorang pengacara-pengacara tok? Kalian pikir hukum ini hanya milik kalian tok? Saya tanya. Kalian pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Itu. Dan tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara,
lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep benar itu rumahnya. Hei, kalian boleh saja menipu media, tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Dedi Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya, orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya, atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga agar benar-benar keadilan ini tertegak, supaya anda tahu manipulasi semua yang ada di Indonesia ini oleh pejabat-pejabat yang hebat-hebat, termasuk mantu-mantu pengacara-pengacara yang ecek, pengacara yang kondang. Satu permintaan saya, bongkar rumah Cecep itu. Sudah berapa lama Cecep tinggal di situ atas nama Cecep itu? Sudah dari tahun berapakah? Ya, walaupun bilang Pak Cecep kolomerat, bisa saja mencari orang ini. Kalau memang Cecep itu orang kolomerat, pakai otak itu, dibor otaknya. Umur Cecep itu berapa sekarang? Orang tuanya Peggy Setiawan yang sekarang berapa? Bandingkan dengan Cecep yang asli, yang katanya orang kolomerat, orang tua. Tolong ya, salah satu, kalau anda itu pemegang hukum semua, hukum di Indonesia hanya milik anak-anak kolomerat, cari tahu. Jangan mencari tahu rumah saya, cari tahu rumahnya Pak Cecep, asal mulanya itu didapat dari mana. Itu baru saya acungin jempol kau. Kau pikir hukum ini hanya milik anak bupati doang? Kalian pikir hukum ini hanya milik polisi doang? Kau pikir hukum ini hanya milik anak-anak pejabat doang? Berlaku hanya kalian perlakukan untuk rakyat-rakyat yang kritik, rakyat-rakyat yang mencari tahu. Apa artinya hukum di Indonesia ini? Hah? Kalian pikir hukum ini hanya untuk milik anak-anak pejabat, mantu-mantu pejabat? Dikit-dikit ancam orang, dikit-dikit ancam orang. Apakah begini cara kalian memantau Iki dan yang namanya Vina, seperti kalian memantau saya? Ya, sayembara kecil amat kalau kalian kolomerat, woi. Sekali tampil kalian dibayar sampai 7 miliar. Masa untuk cari tahu rumah saya aja cuma ngasih 10 juta? Kau pikir hukum ini ya di atas uang? Hah? Cobalah, semoga aja Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri itu mendengar ucapan saya ini ya. Saya tanya buat Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, apakah hukum di Indonesia ini, undang-undang yang dibuat di negara ini belakangan ini, hanya yang berhak boleh menggunakan hukum itu hanya para pejabat tinggi, hanya anak-anak konglomerat, atau hanya untuk anak-anak pejabat? Tompol buat mereka, tapi tajam buat rakyat kecil. Ya toh, sebagai saksi kejujuran pada saat penangkapan yang namanya awak kapal pun, itu saksi dijadikan terpidana. BAP dirubah jelas-jelas di situ. Itu apalagi masalah narkoba. Ya kan? Saya tanya kepada pemimpin Republik Indonesia ini, apakah hukum ini hanya dikenakan buat orang-orang kecil? Apakah hukum ini hanya berlaku buat rakyat-rakyat kecil? Tidak berlaku buat anak-anak pejabat, tidak berlaku buat seorang mantu bupati, seorang mantu wakil bupati, atau seorang anak polisi. Hanya milik mereka hukum
ini. Hanya mereka yang boleh menggunakan hukum-hukum dan undang-undang dan serta pasal-pasal yang dibuat kalian itu. Ya, itu yang kalian gunakan. Hukum di Indonesia ini yang berhak menggunakan hukum dan pasal-pasal undang itu, BAP segala macam berhak dirubah, itu hanya berlaku pemegangnya hanya anak-anak konglomerat, hanya anak-anak pejabat, sekalipun anak presiden gitu, tidak pernah melindungi rakyatnya. Hukum apa, pasal apa, undang-undang apa yang kalian buat hanya dikenakan buat rakyat-rakyat kecil, memantau rakyat-rakyat kecil yang kritik, memantau rakyat kecil yang memberikan kebenaran. Tapi hukum apabila anak-anak pejabat melakukan kebohongan, melakukan manipulasi, semua dilindungi, ya. Artinya tidak ada undang-undang perlindungan buat rakyat kecil, buat masyarakat kecil. Undang-undang yang kalian buat, yang kalian rubah-rubah hanya melindungi pejabat-pejabat mafia, keluarga-keluarga mafia. Saya harap semoga aja keadilan ini cepat terungkap, ya. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri juga, ya, atas kritikan kami, penegakan hukum yang bobrok di Indonesia ini bisa mendengarkan itu. Saya tanya sekali lagi buat Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah hukum dan undang-undang serta pasal itu yang berhak memegang hanya anak-anak pejabat, woi, atau hanya orang-orang yang sekolahnya sekolah hukum, orang-orang yang sebagai pengacara? Tolong Pak, tolong ya jelaskan, hukum ini hanya milik orang-orang kaya, milik orang-anak pejabat, atau hukum itu hanya untuk melindungi pejabat-pejabat saja? Salam waras saja, salam NKRI. Hancurnya hukum di Indonesia, tidak membela rakyat sama sekali, hanya dipegang oleh orang-orang yang berduit. Jadi itu ya teman-teman, penuturan Bunda Widya yang mana itu Rudiana itu diduga melakukan penyelundupan yang ditangkap oleh polisi waktu itu di Cirebon, ya, yang mana Ibtu Rudiana ini terlibat di dalamnya, ya, diduga ada penyelundupan, ada penyuapan, dan yang dibackingi oleh para jenderal-jenderal, ya, yang membackingi menurut keterangannya Bunda Widya. Dan sekarang Ibtu Rudiana setelah dipanggil oleh Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana itu kondisinya drop, ya, dan terbaring lemas. Jadi seperti teman-teman ketahui tadi ada fotonya itu Ibtu Rudiana terbaring, ya, di situ, ya. Mungkin drop karena sudah kehilangan buah hatinya, terus sudah masih tersandung terkait dalam kasus ini, gitu, ya, dan terlibat juga masalah penangkapan pelaku-pelaku pembunuhan itu, dan diperiksa Propam, dan bisa-bisa jabatannya itu bisa dicopot dan bisa juga dipenjara, gitu, ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.